dia harus bisa membuktikan secara akademis, secara kognitif, dia adalah orang-orang yang berpendidikan. Karena tokoh-tokoh hebat seperti Albert Einstein, Habibie, Presiden Habibie, Hari Darsono, dan banyak tokoh-tokoh yang lain itu adalah orang-orang penyandang autism. Oke, Bapak boleh perkenalkan diri terlebih dahulu? Oke, terima kasih. Nama saya Samudro ya. Samudro, saya orang tua dari Anugrah Fadli Keratu Seniman. Jadi seorang remaja yang sejak usia 1 tahun 8 bulan didiagnosa autism Asperger. Saat itu saya tidak menyadari apa itu autism ya. Jadi dia anaknya baik-baik saja, jarang menangis, tidak pernah rewel gitu ya, dan menurut saya itu adalah layaknya seperti anak yang lain, bahkan mungkin saya bangga karena tidak rewel gitu. Tapi bertambahnya usia dia justru hidup dengan dunianya sendiri. Gejala atau ciri-ciri yang dialami ini sudah bisa kelihatan di usia kurang dari 3 tahun ya. Usia-usia dari anak itu mulai 2 tahun atau 3 tahun, di mana orang-orang dengan ASD ini atau autis spektrum disorder itu ASD itu biasanya kan memiliki permasalahan dengan perilaku kan. Nah, beberapa anak-anak yang memiliki ASD ini dia tentunya bisa dikenali, misalkan kan pada anak-anak usia yang sebelum 3 tahun ya, cara gampangnya dia akan memiliki perilaku yang tidak ada gejala-gejala yang misalnya usia 3 tahun dia kurang ini ya, dipanggil tidak nengok dan seperti itu. Nah dia harus nih dicek ya ibaratnya kan gitu. Terus kemudian dia juga, karena orang-orang ASD itu kan pasti biasanya terbatas dan berulang ya ininya gitu. Jadi pasti akan memiliki gangguan seperti itu. Nah pada anak-anak sebelum 3 tahun itu biasanya dia akan memiliki perkembangan bahasa yang tidak atau kurang gitu kan, seperti telat berbicara, kemudian menyendiri dan tidak mau berbicara, kemudian kontak matanya tidak ada. Nah itu harus dikenali kayak gitu kan gitu. Kemudian tidak suka dipeluk, nah, gitu kan anak gadang kan dipeluk kan suka ya, senang ya gitu kan. Itu harus diwaspadai ya. Kemudian sulit membangun kata-kata. Kemudian yang kedua, minat dan pola pikirnya terbatas ya, terbatas dan berulang. Respon keluarga besar saat mengetahui bahwa Mas Abu itu autism? Pertama kaget ya, bahkan mungkin pertama istri saya tidak bisa menerima keadaan seperti itu, karena awal pertama dikira gangguan pendengaran. Anak saya dikagetin, nggak pernah dengar, tidur dikagetin nggak bisa, nggak bangun, nggak ini. Tapi setelah kita menyadari ya, kita terima itu sebagai sebuah anugerah, bukan sesuatu yang musibah, gitu, anugerah. Jadi setelah itu kita cari penyebabnya, diterapi sampai usia hampir 7 tahun lah, terapi terus. Dan anugerah itu baru bisa bicara usia 4 tahun. 4 tahun lebih baru bisa bicara, dan itu hanya dengan beberapa kata saja. Saya adalah orang yang lebih mendahulukan keluarga dibanding pekerjaan saya. Gitu. Jadi pekerjaan saya jadi dosen, dan saya selalu segera pulang ke rumah ya, dari kampus ya. Bahkan mungkin saya belum saatnya pulang, saya pulang ya, berangkatnya siang, pulangnya siang. Jadi mohon maaf kalau mahasiswa itu merasa
Tapi itu adalah pilihan saya. Jadi saya sebagai dosen senior di Jakarta, yang bantu saya, asisten dosen, asisten mahasiswa, mereka saya ini kan. Dan saya banyak waktu saya untuk anugerah gitu. Jadi bisa dikatakan saya tidak pernah lepas pandangan mata saya dari anugerah. Tidak pernah dia hidup sendiri di sebuah ruangan sendiri, saya sendiri. Jadi saya harus menemani dia terus. Nah itu pola asuhnya. Dan sejak kecil saya terapkan kegiatan yang paling dekat itu adalah kegiatan seni rupa. Saya juga melukis, saya siapkan kanvas, saya siapkan cat, anugerah ikut melukis. Dan ternyata seni rupa itu adalah bagian cara yang paling bagus untuk terapi anak-anak autis, art terapi. Saya adalah Anugrah Fadli Kreator Seniman. Di Jakarta saya dilahirkan pada tanggal 7 Mei 1998 di Pondok Pinang. Ketika saya masih umur kecil, saya dilahirkan itu dalam kondisi saat demonstrasi kerusuhan Trisakti. Berarti emang suka lukis dari kecil Iya, sampai sekarang ini ya? iya. Oke, kalau boleh tahu kenapa suka sama seni melukis? Ini lebih menantang. Menantangnya karena Warnanya itu dia mainnya warnanya ini kayak main turunan warna merah, biru, hitam, hijau. Itu warna itu bermacam-macam itu. bahkan untuk seorang mengidap autisme. Ya, menurut saya begini, anugerah itu adalah anak penyandang autis. Tapi sebenarnya dia adalah orang biasa sebenarnya. Cuman dia punya satu kondisi yang berbeda, bukan penyakit. Ya, jadi anugerah bahkan punya kelebihan-kelebihan secara kognitif. Dia punya daya ingat, memori yang sangat tajam, wawasan yang sangat luas. Kalau kita belajar harus membutuhkan waktu yang lama, dia sedikit juga bisa. Jadi sebenarnya dia adalah anak yang sangat cerdas menurut saya. Anak yang cerdas, tapi dia punya satu kondisi keterbatasan, yaitu apa? Sosial. Berkomunikasi, bersosialisasi dengan orang yang lain, itu dia akan mengalami gangguan. Nah, ketika saya katakan bahwa seberapa pentingnya pendidikan, memang ketika awal sekolah, anugerah itu akan sangat sulit masuk sekolah umum. Masuk sekolah khusus 1 tahun, terus pindah ke sekolah umum, dan di situ lingkungan tidak menerima. Dia korban bully, kekerasan fisik, dan banyak lagi. Jadi dia mengalami banyak kekerasan fisik. Tapi menurut saya itu adalah sebuah kondisi lingkungan Indonesia yang tidak ramah. Indonesia pendidikannya tidak ramah terhadap anak-anak penyandang autisme. Dan ketika anugerah bisa lulus SMK, dengan proses yang sangat juga mendapat pembulian dan sebagainya secara fisik, akhirnya saya harus pindah ke Jogja. Karena lingkungan Jogja ini adalah lingkungan yang paling kondusif untuk seorang anak seperti anugerah. Saya beli rumah ini, saya gunakan ini sebagai tempat untuk hidupnya anugerah gitu. Nah, dia bisa diterima di ISI Jogja dengan jalur umum, bukan jalur khusus ya. Jadi jalur bersama teman-temannya, bahkan dia lulusan tercepat di angkatannya dia. Jadi teman-temannya belum pada lulus, dia sudah lulus berdua dengan salah satu temannya. Dia sudah lulus, dan ketika lulus itu saya coba ayo kamu S2. S2 dia mendaftar ISI, tapi karena ada satu kondisi keterbatasan yang dia tidak bisa menjawab dalam sesi wawancara, dia tidak diterima dan masuk UNJ. Karena menurut saya UNJ keren, karena itu kuliah berbasis teori gitu. Dia biasanya praktika, sekarang teori. Ternyata kemampuan kognitifnya dia dengan teorinya dia, dengan wawasannya dia bisa ngikuti. Nah, nanti moga-moga nanti ke depan anugerah bisa S3. Setelah lulus, sekarang kurang 1 tahun lagi, saya lanjutkan S3 karena selama kuliah ini pun anugerah mendapat sponsor atau biaya dari sponsor. Jadi saya tidak banyak mengeluarkan biaya, dan alhamdulillah moga-moga bisa lancar. Nanti kalau nanti ada biaya lagi berikutnya dan sebagainya, anugerah saya lanjutkan kalau bisa ke luar negeri gitu. Jadi saya berpikirnya dia harus bisa membuktikan secara akademis, secara kognitif
dia adalah orang-orang yang berpendidikan. Karena tokoh-tokoh hebat seperti Albert Einstein, Habibie, Presiden Habibie, Hari Darsono, dan banyak tokoh-tokoh yang lain itu adalah orang-orang penyandang autism. Mereka adalah orang-orang cerdas. Kalau di Amerika, di luar negeri, anak-anak autism itu mendapat support dari pemerintah untuk mendapatkan pendidikan yang bagus. Tapi di Indonesia tidak. Gitu. Mas Anu, berkuliah itu keinginan dari Mas Anu sendiri atau dari keluarga? Dari saya sendiri. Tapi ada dukungan dari keluarga. Dukungannya kayak gimana? Dia itu ada juga, dia yang tahu semua yang anak ABK berkebutuhan khusus. Sungkem dulu terhadap orang yang lebih tua. Dan jangan sekali-kali menganggap mudah itu masalah. Karena butuh ketelitian, pengalaman, dan ketekunan. Sebenarnya punya pesan begini. Banyak kasus orang yang punya anak-anak berkebutuhan khusus, khususnya autis itu, suami istri saling menyalahkan. Ini salahnya istri, ini salah suami. Akhirnya mereka biasanya konflik terus bercerai. Nah itu jangan sampai ada perceraian ketika dia punya anak seperti ini, atau mungkin anak berkebutuhan khusus ataupun anak yang normal itu jangan bercerai. Kenapa saya katakan jangan bercerai? Karena ketika seorang itu mengambil sebuah keputusan sangat egois ya, suami egois, istri egois, ingin kepentingan sendiri, yang dikorbankan ada anaknya. Jadi saya mempertahankan bahwa saya harus membangun sebuah keluarga itu dengan merawat anugerah. Jadi ini pesannya, jangan sampai ada satu konflik keluarga. Jadi harus membangun dengan kasih sayang. Karena anak seperti ini dia bisa dididik kalau dengan sentuhan kasih sayang. Oke, jadi kasih sayang itu adalah salah satu cara untuk membangun seseorang seperti ini. Yang kedua adalah jangan ada kekerasan. Jadi saya tidak saya berkenal dengan orang tua yang akhirnya saya berikan apa? Jangan sekali-kali ada kekerasan terutama fisik. Anak ini salah ditempeleng, dipukul dan sebagainya, itu tidak boleh. Ya terus kedua, hidup dengan ikhlas, dengan keyakinan bahwa anak ini akan bagus karena Tuhan itu punya kehendak yang lebih baik. Tidak ada manusia yang afkir. Bahkan afkir. Kalau kita punya handphone jelek itu dijual murah karena afkiran, karena rusak. Tidak ada manusia yang rusak. Jadi semua manusia bagus, cuman dia harus dikelebihkan dari potensi yang lain. Semoga kisah yang mungkin bagus dari Mas Anugrah ini bisa memotivasi orang tua yang lain. Oke, terima kasih.